Saat ini kita sedang berada dalam era revolusi menuju 5.0 yang didominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi ke arah serba digital. Hal ini mendorong sumber daya manusia untuk terus berinovasi dan menjadi kreatif. Meningkatkan kemampuan diri, membekali diri dengan berbagai pengalaman positif, serta fokus pada tujuan diri merupakan hal yang sangat krusial bagi para remaja saat ini, dengan media sosial sebagai platform untuk mengembangkannya. Tidak hanya hal itu saja yang dituntut saat ini, tetapi karakter pribadi yang kuat dan menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lain. Pembeda itulah yang kemudian menjadi label dan pengenal bagi seseorang. Personal branding merupakan proses dan strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Personal branding juga mendorong semua orang untuk menjadi kreatif dengan menuliskannya di media sosial. Terkadang tanpa sadar beberapa di antara kalian sudah membentuk personal brandingnya masing-masing. Tapi untuk beberapa orang mungkin mengalami kesulitan atau butuh proses dalam menemukan personal brandingnya. Memahami diri sendiri dan mengenalinya lebih dalam, sudahkah kalian melakukannya? Kami menghadirkan orang-orang yang memiliki cerita hidup serta masalah yang berbeda dalam proses menemukan personal branding untuk berbagi perspektif, supaya kita semua bisa belajar dari perbedaan sudut pandang dan dapat menyampaikan pesan sederhana untuk kalian semua. Mari kita ambil sisi positif demi perubahan diri kita menjadi yang lebih baik. Boleh diperkenalkan siapa dirimu? Namaku Stephanie Lois, biasanya dipanggil Lois, dan umurku 20 tahun. Saat ini aku seorang mahasiswa dan juga aku seorang penyanyi. Namaku Haji Laksono, umurku 20 tahun, aku seorang model dan juga mahasiswa. Saya Pratita Sabrina, umur saya 23 tahun, saya seorang psikolog. Well, menurut kamu personal branding itu apa sih? Menurutku personal branding itu adalah mempromosikan diri sendiri, seperti keterampilan, pengalaman, atau kepribadian kita yang mau di-show up ke orang lain. Ya istilahnya kita memberikan merek di dalam diri kita sendiri. Oke, sebelum saya menjawab apa itu pengertian personal branding, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan. Jadi saya di sini mempunyai dua baju, di mana baju pertama memiliki brand ternama dan baju kedua itu tidak memiliki brand. Nah, maka dapat kita ketahui bersama bahwa baju yang memiliki brand ternama tersebutlah yang akan dipasang dengan harga yang fantastis. Oke, dapat kita simpulkan bahwa personal branding adalah suatu kebutuhan naluri seseorang untuk dikenal publik melalui pembentukan persepsi yang tertanam kuat dalam masyarakat terhadap dirinya dengan tujuan akhir agar publik memiliki pandangan positif terhadap dirinya sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas. Sejak kapan kamu menyadari memiliki personal branding penting di masa sekarang? Aku mulai menyadari pada saat mulai masuk kuliah. Pada saat mulai masuk kuliah itu sendiri, kita sudah mulai berpikir tentang dunia kerja. Sedangkan untuk bertahan di dunia kerja itu sendiri, kita harus memiliki personal branding yang berbeda dari yang lainnya. Memiliki personal branding yang kuat membuat kita lebih siap menghadapi segala tantangan yang ada di dunia kerja.
Jadi orang yang unik itu lebih baik sebenarnya daripada menjadi orang yang sempurna. Lalu, apakah branding yang sudah terbentuk di masyarakat sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Untuk saat ini sih bisa dibilang udah ya. Karena setelah personal brandingku terbentuk di sosial media, nambah relasi dan mengembangkan passionku, jadi makin banyak perusahaan yang mempercayakan aku sebagai brand ambassador mereka. Bagaimana perjalanan kamu dalam mencari personal branding? Kalau perjalananku sih yang pertama itu yang terpenting adalah mengenali diri sendiri, karena itu penting banget. Jadi kita harus tahu kelebihan dan kekurangan sehingga lebih mudah untuk membangun personal branding kita. Kemudian kalau kita sudah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, yaitu lanjut proses branding di mana kita belajar berkomunikasi, mengasah soft skill dan memperbanyak pengalaman bekerja di bidang yang kita suka. Dalam membangun personal branding, salah satu caranya adalah mengasah skill yang dimiliki. Apa aja sih yang kamu lakukan untuk meningkatkan skill bernyanyi kamu? Yang pertama itu aku harus sering berlatih, bisa saja berlatih di rumah dan juga menambah jam terbang di mana tampil di acara-acara penting seperti itu. Dan yang kedua itu menjaga pola makan sih, di mana aku harus menghindari gorengan atau es seperti itu karena itu sangat berpengaruh dalam pernafasan. Kemudian yang terakhir itu mempelajari lebih mendalam teknik menyanyi dengan mengambil jurusan seni musik di perguruan tinggi. Sebenarnya, apa saja sih faktor pendukung dari personal branding itu sendiri? Oke, kalau kita ngomongin tentang faktor pendukung personal branding sendiri, sebenarnya banyak ya macamnya, seperti keyakinan, paham akan hal positif yang didapat dari branding diri, adanya keinginan mengembangkan diri, dan yang paling penting adalah self-love atau kecintaan pada diri sendiri yang tinggi. Nah, jika ada faktor pendukung, tentunya ada faktor penghambat dalam pengembangan personal branding. Apa saja hambatan yang sering ditemui dalam proses mengembangkan personal branding? Oke, kalau kita bilang faktor penghambat, sebenarnya faktor penghambat dalam membangun personal branding sebenarnya juga banyak ya, seperti kurangnya mengenali potensi diri, adanya self-love yang rendah, tidak ada keinginan untuk membangun personal branding dalam diri sendiri, serta kurangnya perhatian pada informasi terkini. Menurut kamu, apa sih manfaat memiliki personal branding? Menurutku manfaat dari personal branding itu ada 4. Yang pertama, membuat kita lebih percaya diri. Yang kedua, memiliki banyak relasi. Dan yang nomor 3, lebih mudah menarik perhatian orang lain. Yang keempat, dapat dinilai lebih oleh orang lain. Nah, apa nih tips dari kamu untuk mereka yang sedang mencari personal brandingnya? Tips dari aku sih yang pertama itu keunikan, di mana kita harus membuat diri kita itu spesial di antara orang lain. Jadi kita harus tahu apa sih yang membuat diri kita itu spesial. Dan yang kedua, kalau kita sudah memiliki keunikan dari diri kita, yaitu kita tinggal mengkomunikasikan keunikan diri kita ke orang lain. Karena cara berkomunikasi adalah salah satu cara yang terpenting dalam meningkatkan personal branding. Seperti contoh, kayak aku sekarang ini seorang penyanyi, jadi aku harus mempromosikan diri aku itu sebagai seorang penyanyi, bisa melalui sosial media atau ke teman-teman semuanya. Dan kita harus membuktikan bahwa kita itu memang mampu bernyanyi. Kemudian yang ketiga itu membangun skill, di mana kita harus mengenal kompetensi diri kita dan tetap mengasah skill untuk berkembang lebih baik. Tips dari aku, yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, bikin tagline untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, menentukan karakter yang udah jadi tagline-mu. Dan yang keempat, memanfaatkan sosmed yang ada. Menurut Anda, bagaimana membangun personal branding yang tepat? Oke, yang pertama, kenali diri kita sendiri, lakukan apa yang kalian ingin lakukan, dan itulah yang nantinya akan dilihat orang lain terhadap diri kita sebagai branding. Dan yang kedua, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya ingin dilihat orang lain berdasarkan apa yang saya ingin lakukan, sehingga kita memiliki alasan yang kuat untuk terus melakukan personal branding sesuai dengan apa yang sudah kita kenali dalam diri kita. Yang ketiga, temukan secara detail image, visi misi yang akan kita bangun ke depannya untuk mewakili personal branding. Yang keempat, komunikasikan personal brand kita pada publik secara konsisten melalui karya ataupun kegiatan yang relevan dengan image kita sendiri. Yang kelima,
visualisasikan dampak yang akan kita dapatkan dari personal branding yang akan kita lakukan. Apakah memberikan dampak dengan arah progresif atau dampak dengan arah regresif, baik bagi lingkungan maupun diri kita sendiri. Bagaimana menumbuhkan personal branding bagi orang yang introvert? Berbicara mengenai bagaimana membangun personal branding pada orang introvert, terlepas dari introvert atau extrovertnya seseorang, sebenarnya setiap orang perlu membranding dirinya sendiri ya. Nah, terkhusus untuk orang introvert, salah satunya bisa dimulai dengan mengoptimalkan hobi mereka ataupun hal-hal yang mereka suka. Bisa kita ambil contoh hobi menulis. Seseorang yang suka menulis bisa mengoptimalkan hobinya hingga seseorang tersebut lambat laun dapat menerbitkan bukunya dan dapat dikenal orang sebagai penulis. Nah, setelah melalui banyak sekali perjalanan sampai ke titik ini dan menjadi pribadi yang saat ini dikenal banyak orang, ada nggak hal yang mau kamu ucapin sama dirimu di masa lalu? Aku mau ngucapin terima kasih udah kuat dan bertahan melewati masa-masa pahit, karena setelah melewati masa-masa itu dapat menjadikanku lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih aja buat aku yang dulu, dimana mungkin aku pernah merasa malu tampil di depan umum, tapi aku tetap berusaha melawan rasa itu, sehingga saat ini aku berhasil menjadi diriku yang sekarang. Lalu, adakah pesan yang ingin kamu sampaikan 5 tahun ke depan untuk dirimu sendiri? Wow, kamu hebat sih. Sudah berapa banyak melewati rintangan yang naik turun, tapi saat ini kamu berhasil. Dan semoga kamu tetap rendah hati dan menjadi berkat buat semua orang. Untuk aku di 5 tahun yang akan datang, kalau masih hidup sih ya, jangan cepat merasa puas atas apa yang udah kamu raih, dan juga jangan lupa banyak-banyak bersyukur, karena semua yang udah kamu lakukan baik di masa lalu, masa kini, dan ke masa depan adalah atas kehendak dan juga izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. You, yes you, do one rating this. You're beautiful, talented, amazing, and simply the best at being you. Never forget that. Try to make you understand. This isn't how it's meant to be. I'm not the one that's holding on to something that's already gone. And I'm just trying to